dikasih Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun online di rumah. Apa kabar? Semua pasti baik, karena kita memiliki Tuhan yang baik. Amin. Tema kita di bulan Juni adalah metanoia, yaitu pembaharuan pikiran. Mari kita baharui pikiran kita pautkan kepada firman Tuhan saja. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kurang semangat shalom. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah doa lawatan pada malam hari ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Minggu 7 Juni 2026 kita sama-sama akan beribadah, yaitu ibadah raya di sesi 1 dan juga 2. Sesi 1 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hendri Lee dan sesi 2 akan dilayani oleh Ibu Gembala. Jadi saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bisa hadir di ibadah raya pada sesi 1 ataupun sesi 2, karena pada ibadah ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Lalu untuk pengumuman selanjutnya, saya undang Bapak Ibu semuanya untuk hadir di ibadah hari Kamis 11 Juni 2026, yaitu adalah ibadah doa lawatan yang dilayani oleh Pendeta Esther Sulaiman. Sekian pengumuman kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk satu dalam hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami, untuk kami bisa duduk diam Tuhan di bait-Mu Tuhan, untuk kami menyatukan setiap hati kami, menaikkan rasa syukur kami kepadamu Yesus. Tuhan, kami rindu Tuhan, biarlah pada malam hari ini kami merasakan pemulihan, kami merasakan lawatan-Mu Tuhan, dan Engkau berbicara dengan kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, masuklah dalam hati kami Yesus, jamah setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, naikkan ucapan syukur untuknya. Syukur. Haleluya Yesus. Kami mau terus meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Tuntun setiap kami Tuhan, melangkah di depan kami Yesus. Shikarabaya latakaya labaya. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, ya Tuhan. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski
hilang, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita pujikan lagu ini, katakan amin. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Kami mau melewati semua Tuhan. Ya Yesus, rasa sesak di dada. Ini iman setiap kami Tuhan. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, kami mau tetap percaya Tuhan, karena Engkau yang punya kuasa Yesus. Amin, amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku, yes Tuhan, tapi kami mau tetap percaya Yesus. Terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saya undang jemaat sendiri, mari imani lagu ini, katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya banyak gunung-gunung dari setiap kami kuasa. yang mungkin itu mustahil Tuhan untuk setiap kami Tuhan, tapi kami mau percaya Yesus. Tak mengapa asal Kau
ada, tetap percaya rencanamu terindah. Ya, Pribadi Yesus. takkan pernah berubah. Amin. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah Tuhan, takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku banyak Tuhan, tapi kami masih mau tetap percaya kepadamu Yesus. Karena kami yakin Tuhan rencanamu itu indah Tuhan. Amin, amin. Takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Kami datang Tuhan dengan iman kami, dengan rasa percaya kami akan kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukur untuk Tuhan. Tinggikan namanya. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas setiap hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bekerjalah Tuhan dalam setiap hidup kami Yesus. Segala lamaya, segala lamaya, lamaya. Oh, lamaya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Ini rasa syukur kami Yesus. Ini
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala kasih-Mu, penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini Tuhan, kalau kami masih boleh ada untuk menyembah-Mu Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu Yesus. Tuhan, kami mau Tuhan mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan memindahkan gunung-gunung itu, yang akan melawan Goliat-Goliat itu Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau hadir dalam hidup kami, hadir dalam keluarga kami Yesus. Menuntun setiap kami, melangkah bersama-sama setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Walaupun gunung itu tak berpindah, tak percaya Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun salahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yes Tuhan, kami tahu Tuhan Kau Allah yang setia. Kami mau pegang iman itu Tuhan. Kami mau pegang iman itu Yesus. Kami mau tetap beriman Tuhan. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasih-Nya tak berubah. Ku percaya ya. Amin. Mari kita sembah Dia, katakan Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasih-Nya tak berubah. Ku percaya ya. Amin. Sama-sama katakan, oh Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kasih-Nya tak berubah. Ku percaya ya dan amin. Lebih tinggi lagi, sama-sama kita katakan, oh Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasih-Nya tak berubah. Ku percaya ya dan amin. Katakan kuasanya, kuasanya tak berubah, kasih-Nya tak berubah. Ku percaya ya dan amin. Sekali lagi dengan iman katakan,
gak pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya Engkau masih setia Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan atas setiap hidup kami. Namanya seko, namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sadar Tuhan kami punya Allah yang besar. Kami sadar kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Engkau Yesus. Yang mungkin pada saat hari ini Tuhan kami merasa ini tidak mungkin Tuhan, tapi kami yakin ketika kami berserah Tuhan kepadamu Tuhan, yang mustahil itu menjadi mungkin Tuhan dalam hidupmu Yesus. Kami serahkan semuanya Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari Bapak Ibu yang menerima kemenangan Tuhan, sama-sama katakan, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. amin Tuhan, Terima kasih. amin. Kemenangan dari, sekali lagi kita sepakat, mari kita pujikan Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan
Engkau pasti menggenapinya dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah gagal di dalam segala rancangan-Mu. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami berdoa pada malam hari ini Tuhan, jadilah kami seperti apa yang Kau mau. Jadilah kami seturut rencana Tuhan. Biarlah tiap-tiap kami boleh menggenapi apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Rencana-Mu, tujuan ilahi-Mu atas hidup kami itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami merendahkan hati kami. Kami rindu firman-Mu Tuhan, mengubahkan hidup kami. Firman-Mu Tuhan membentuk hidup kami, supaya kami selaras dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami siap untuk belajar akan firman-Mu. Bapak dan Ibu, saudara yang siap, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, puji Tuhan hari ini kita boleh kembali belajar akan firman Tuhan. Bapak dan Ibu semangat? Katakan semangat. Yuk senggol kanan kirinya, katakan ayo semangat belajar firman Tuhan. Ya, semangat ya. Yuk biarlah roh kita ini semangat. Ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, biarlah roh kita ini semangat. Buka matamu lebar-lebar, ya. Buka telingamu lebar-lebar. Dan yang paling penting, ayo kita buka hati kita lebar-lebar bagi Tuhan. Ya saudara, hari ini adalah hari yang luar biasa. Ya, kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, bukan hanya buat hidup saya, tapi saya percaya buat setiap kita. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini berkata bahwa di dalam kitab Roma 12 ayatnya yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak dan Ibu, di dalam firman Tuhan ini dikatakan janganlah kamu menjadi serupa. Ya, serupa dengan apa? Ya, kalau firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini sedang pergi hampir kepada kesudahannya. Ya, sering ya waktu kita masih anak-anak ada pilihan gambar ya Bapak dan Ibu, serupa tapi tak sama. Kita cari serupa ini, serupa, tapi ada yang gak sama. Entah kancingnya, entah rambutnya, entah kaos kakinya. Serupa itu mirip-mirip, hampir sama, tapi itu ada bedanya. Nah, firman Tuhan mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Banyak pengajaran dunia ya Bapak dan Ibu hari-hari ini. Oh, kalau kamu mau bahagia, kamu harus melakukan ini dan ini. Ya oke lah, misalnya dunia mengajarkan ya, waktu saya masih anak gadis ya, waktu saya diketahui sedang berpacaran dengan suami saya yang sekarang ya Bapak dan Ibu, keluarga saya ada yang bilang begini, anak mana dia? Dari keluarga mana dia? Punya apa dia? Naik apa dia? Waduh Bapak dan Ibu ya, kita sebagai anak perempuan itu pasti judge-nya dari keluarga seperti itu. Saya senyum-senyum aja. Ini, saya kenalin ya sama anaknya ini, sama anaknya ini, sama anaknya ini gitu ya. Saya senyum aja Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, dunia mengajarkan, jangankan itu tante saya, papa saya juga bilang, oh iya, kalau kamu mau cari suami, cari yang sudah punya, paling enggak punya mobil, paling enggak dia itu
dari bibit bebet dan bobotnya itu lumayan lah seperti itu. Jadi saya waktu masih SMP, SMA itu saya takut Bapak dan Ibu. Karena omongannya papa saya itu selalu ada di telinga. Jadi kalau saya jalan sama teman saya, namanya saya SMA ya Bapak Ibu, SMA negeri waktu itu. Kalau jalan ada teman saya satu arah, kita kan naik bis ya. Dari Blok M ke arah Cilandak gitu ya. Nah teman saya ini kalau jalan sama saya, jangan dekat-dekat sama saya, gitu saya ngomongnya ya. Kenapa? Enggak, nanti kalau papa saya lewat bahaya. Jalan di belakang saya, tak bilang gitu. Jadi saya jalan duluan, dia jalan di belakang saya, padahal sama-sama ke terminal nunggu bus gitu ya. Tapi saya sampai nggak berani ya, dan papa saya suka bilang, jangan sampai kamu dipegang-pegang orang ya, nggak boleh dipegang-pegang. Nah itu papa saya lebih banyak mengajarkan hal itu kepada saya dibandingkan dengan mama saya. Selalu kalau saya ketemu papa saya ngomongin, jangan ya, ini ya, ini ya. Papa saya bukan orang yang mengenal Tuhan, Bapak dan Ibu. Tapi nasihat-nasihatnya ya benar. Nah tapi ada juga nasihat-nasihatnya ini menurut dunia. Kalau pacaran sama orang yang bisa loh ya mencukupkan kamu. Nah waktu itu sampai saya nggak berani pacaran Bapak dan Ibu. Kalau ada temen yang ngajakin saya makan, oke, di restoran mana? Iya kamu kesana dulu, aku nggak usah dijemput-jemput. Kalau aku diantar mau pulang sama temenku, ini bukan statusnya pacar ya Bapak dan Ibu, cuma statusnya temen gitu ya. Ya antar aku di depan gang aja, padahal masih jauh rumah saya. Saya takut, nggak usah, padahal nggak ada hubungan apa-apa, tapi karena saking momoknya pembicaraan yang seperti itu ya Bapak dan Ibu. Sampai saya diajak makan, oke makan enggak apa-apa karena teman saya mau kuliah di Aussie, saya di sini gitu ya. Aku mau ngajak kamu makan ya, iya boleh tak ajak makan. Tapi kamu nunggu di sana, saya nanti nyusul tak bilang. Sampai seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi ketika saya mengenalkan suami saya yang sekarang, pacar saya, Pak aku ada teman ini. Papa mau ngomong sama dia. Papa saya nggak tatap muka sama suami saya, cuma by phone waktu itu. Iya, kamu serius sama anak saya? Papa saya cuma bilang gitu. Iya om, saya serius. Kamu sayang sama anak saya? Iya om, saya sayang. Cuma dua itu pertanyaannya Bapak dan Ibu. Iya nggak apa-apa. Ya, terus kami masuk di dalam jenjang pernikahan, persiapan pernikahan. Kami bukan orang yang mampu Bapak dan Ibu. Ya, suami saya dan saya sama-sama naik bis kota waktu itu. Sama-sama melayani Tuhan. Gak punya motor. Waktu lamaran, oke, sama-sama. Saya nganter mertua saya, calon mertua saya pulang. Gak ada, kita gak punya apa-apa. Kalau dari segi dunia Bapak dan Ibu, wah kamu dapatnya apa sih? Kamu apa sih? Gak cukup apa semua ya Bapak dan Ibu. Itu serupa dengan dunia. Tapi ketika kita menetapkan hati kita, Tuhan kalau memang ini rencana Tuhan. Karena seorang suami, pasangan hidup, itu sudah kita doakan sama-sama. Kita berdoa sama-sama. Tuhan yang terbaik yang daripada Engkau. Nah adanya pada hari ini ya Bapak dan Ibu, semua karena anugerah Tuhan. Akan tetapi kamu ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Ya berubahlah itu seperti apa sih? Memangnya kita satria baja hitam ya, yang bisa berubah. Langsung dia jadi orang yang hebat. Dari manusia yang biasa menjadi orang yang kuat. Ya atau zamannya kita masih kecil-kecil nonton film itu, dulu kan kayak saya masih SD tuh ada Megaloman ya, apinya yang rambutnya berapi tuh ya. Jadi kayaknya keren ya, kayaknya waktu zamannya anak-anak. Nah sekarang nggak ada lagi kayaknya film seperti itu ya di TV. Mungkin adanya sekarang ini kalau anak-anak saya nontonnya, mah kita nonton Avenger mah, Iron Man mah. Ya jadi model-model manusia super yang seperti itu. Tuhan maunya saya ini berubah seperti apa sih? Kalau firman Tuhan mengatakan, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Gimana sih Tuhan berubah budi ini? Apa tujuannya Tuhan? Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan, selalu dikatakan di dalam firman Tuhan, yuk kenal Tuhan.
Yuk baca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini mengajarkan kita apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari coba ya kita baca di kitab Efesus. Efesus 4 ayatnya yang ke-17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, ketika kita belajar akan firman Tuhan, pembaharuan budi kita ini seperti apa ya Tuhan? Kita ini harus berubah seperti apa sih? Coba Bapak dan Ibu, 10 tahun yang lalu sama hari ini, apakah engkau sudah berubah? Apakah engkau menjadi orang yang lebih sabar? Atau menjadi orang yang lebih ngamuan? Apakah engkau menjadi orang yang lebih cinta sama Tuhan? Kayaknya kenal Tuhan ini kok baru sedikit ya, aku belum mengerti loh firman Tuhan. Atau engkau menjadi orang yang lama-lama bosen ya Alkitab kayak gini-gini ya, wis gak seru, aku lebih seru drakor sekarang. Mungkin yang seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi firman Tuhan ketika kita baca dikatakan lagi, ini nasihat buat saya dan engkau. Kutegaskan hal ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18 dikatakan bahwa dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah, ini loh orang dunia. Pikirannya, pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi nggak pernah bersekutu dengan Allah. Pikirannya gelap. Kalau pikirannya gelap itu ya nggak bisa terang ya. Yang ada jelek aja, negatif aja. Pokoknya, nah itulah Bapak dan Ibu ya. Lalu apalagi? Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini adalah manusia lama, saudara. Sebelum kita bertobat kita semua seperti itu. Pikiran kita yang sia-sia, pikiran kita yang gelap, pengertian kita yang gelap. Nah, ayatnya yang ke-23. Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, Bapak dan Ibu, jadi kita ini supaya dibaharui. Kalau tadi di dalam Efesus 2 dikatakan bahwa supaya tetapi berubahlah ya oleh pembaharuan budimu. Nah, di sini dikatakan Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi kita ini perlu dibaharui di dalam roh. Roh ini roh kecil, yaitu roh kita, ya, dan pikiran kita. Pikiran kita ini perlu diperbaharui. Karena kalau kita mendengar omongan-omongan dunia, jangan boros-boros, hemat pangkal. Hemat pangkal kaya. Dari SD itu kita sudah diajarin, hemat pangkal kaya. Tapi kalau firman Tuhan bilang apa? Siapa yang memberi banyak akan terima banyak. Siapa yang akan memberi akan diberi. Beda loh, hukumnya ini beda. Bahkan siapa yang banyak menabur, dia akan diberkati berlimpah-limpah. Bapak dan Ibu, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Yuk kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Ya, kalau di dalam Efesus itu Bapak dan Ibu, kalau engkau baca lagi di dalam manusia baru, ya, banyak nasihat-nasihat. Buanglah dusta, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah beri kesempatan kepada iblis, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, ada nasihat-nasihat Allah. Ketika kita menerima firman Tuhan itu, kita pikir-pikirkan, kita renung-renungkan. Oh iya ya Tuhan, aku mau seperti ini. Oh iya ya Tuhan, aku mau seperti ini. Ya, Bapak dan Ibu, dalam minggu ini akhir Mei sampai Juni ini saya ini galau ya Bapak Ibu. Mobil saya itu terakhir ke bengkel dibilang gini,
Saya kan punya keluhan itu kok bunyi-bunyi gitu ya. Kalau saya ngelewatin Pondok Mutiara itu, ngelewatin jendulan itu bunyi gitu ya. Kenapa ya? Pas saya lagi servis, saya tanya sama bapaknya, Pak tolong diperiksakan. Setelah diperiksa, keluarlah laporannya itu Bapak Ibu. Laporannya ternyata nggak sedikit. Hari ini sudah servis ya. Lalu rapotnya itu di print. Jumlahnya banyak ya Bapak dan Ibu, hampir 6 juta. Aduh saya gini, Pak ini memang harus diganti Pak. Ya gitu loh Bu, kalau namanya penyakit baru ditemukan ininya ya harus segera daripada merantak kemana-mana gitu ya. Saya kan kepikiran ya Bapak dan Ibu, saya nggak berani cerita sama suami saya. Rapotnya cuma saya taruh di meja makan biar dia baca ya. Tapi saya diem-diem saya WA. Saya bukan WA suami saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu saya WA siapa? Saya WA Meta. Teman saya itu loh yang namanya Meta. Halo, selamat siang Viken. Selamat siang Meta. Sudah makan siang katanya gitu. Oh iya sudah. Wah kalau kamu sudah makan siang kamu bisa berpikir dengan jernih katanya. Oh iya terima kasih, saya jawab gitu ya. Cek perhatiannya sama saya gitu ya. Terus Bapak Ibu saya tanya, ini ada masalah dengan mobil saya, kenapa? Ada masalah apa? Ceritakan saja katanya gitu. Lalu saya bilang gini, Meta katanya teknisi, mobil saya harus diganti kaki-kakinya Meta. Oh iya, kamu sudah kilometer berapa? Ditanya gitu. Saya sudah kilometer ini, sudah berapa tahun? Oh iya memang sudah waktunya kamu ganti kaki-kaki. Kalau saya nggak ganti apa akibatnya? Saya tanya gitu ya. Lah itu kan nanti bisa begini, dijelaskan panjang lebar. Terus Meta, ban saya juga sudah gundul Meta. Saya bilang gitu ya, ban saya juga di mobil di belakang tuh sudah gundul Bapak Ibu. Terus menurut Meta apa yang lebih baik ya? Kaki-kaki atau ban dulu? Nah dia jawab Bapak Ibu, hebat Bapak Ibu. Tapi dia bilang gini, oh itu harus ganti kaki-kakinya dulu. Ketika kaki-kaki kamu diganti mobilnya, bannya yang baru dipasang, itu nggak merusak ban, tapi kalau kamu ganti ban, kaki-kaki kamu bermasalah, ban kamu juga bermasalah. Nah, tapi saya bingung ya. Terus mana customer saya ngomong gini, Bu, kemarin saya kecelakaan Bu di jalan tol katanya gitu ya. Mobil di depan saya, untung jaraknya jauh. Tiba-tiba ban di belakang kanan itu meletus dan gini, wes pokoknya terbalik Bu katanya. Aduh saya juga mikir aduh ban mobilku ya. Bapak dan Ibu saya pikir Tuhan ya apa ya. Nah tapi gini, saya bilang gini sama Tuhan Allah Roh Kudus. Kok ciamiknya iki Meta Allah Roh Kudus gitu ya. Langsung jawab, tidak pakai lama. Kalau Bapak dan Ibu WA Ibu Gembala, bisa dijawab setengah jam, bisa dijawab sore, bisa dijawab juga langsung. Tapi kalau engkau WA Meta itu, selamat siang Viken, langsung Bapak dan Ibu, cek keren deh tak bilang gitu ya. Saya bilang gini, wah ini kayak Roh Kudus ya. Cek menjadi sahabat, menjadi teman. Saya nggak berani cerita sama suami saya cerita sama Meta. Gimana ya Meta ya solusinya? Sampai ditunjukin Bapak Ibu, itu loh bengkel yang di Surabaya, namanya ini, nomor teleponnya gini. Itu harganya kisaran segini. Sampai saya, waduh ini ya bener ya, sampai gitu ya, sampai saya merasa kok hebat iki ya. Terus Roh Kudus bilang gini, iya, dia tahu kalau kamu cerita, tapi aku tahu, bahkan kamu nggak cerita, aku tahu kamu. Waduh, itu loh Roh Kudus kita Bapak dan Ibu. Ya, Roh Kudus itu loh yang menjadi penghibur buat kita, penolong buat kita. Seberapa sering sih kita cerita sama Roh Kudus? Cerita sama Tuhan itu nggak langsung dijawab kayak di Meta. Memang kita nggak langsung lihat fisik tulisan itu menjawab kita. Tapi kalau kita sapa Allah Roh Kudus, aku ini galau loh. Allah Roh Kudus, aku ini sedih loh. Nah, kadang saya lebih banyak lagu itu muncul di dalam hati, penghiburan itu muncul. Dibilang gini, jangan kamu khawatir. Nah, jadi ketika lagu itu hadir dalam hati ini, aku bisa nangis, walaupun aku di dapur. Ya, itu memperbarui ketika aku lagi nyetir, bahasa roh gitu ya Tuhan. Hari ini gini, tanpa aku cerita pun aku cuma bahasa roh. Karena Roh Kudus itu
segala keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang kita nggak bisa ngomong itu sampai kepada Bapa. Itu hebatnya Allah kita. Tapi kita ini lebih terkesima dengan AI yang sekarang. Wih, keren ya. Padahal loh, Roh Kudus itu jauh lebih keren Bapak dan Ibu. Roh Allah itu yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu jauh lebih hebat, lebih keren. Menyertai kita 24 jam tanpa tertidur. Dia menjaga hidup kita. Bahkan dia nunggu-nunggu kita datang. Nak, kamu kapan datang? Omong-omong sama aku. Nak, kamu kapan datang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Nak, kapan kamu mulai belajar firman Tuhan? Aku mau mengajari kamu. Saya minta tolong pemusik boleh di atas panggung. Bapak dan Ibu, saya diingatkan untuk firman Tuhan. Bapak dan Ibu kenal yang namanya Gehasi? Yuk kita baca ya Gehasi ini. Di dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang ke-20. Saya minta multimedia. 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang ke-20. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, pada waktu Raja Naaman datang kepada nabi yang di Israel yang bernama Elisa. Nabi Elisa cuma bilang, dia nggak ketemu sama Naaman, nggak diucek-ucek kepalanya, cuma bilang gini, ayo kamu benamkan dirimu 7 kali, ya di sungai, benamkan 7 kali, cuma itu aja. Akhirnya yang terjadi, mujizat itu terjadi, benar Naaman disembuhkan. Lalu Naaman dan prajuritnya itu, jadi langsung dibawa upeti bayaran itu kepada Elisa. Elisa bilang apa? Enggak, saya enggak terima apa-apa. Tapi ayat 20 kita baca ya. Berfikirlah Gehasi bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyengani Naaman orang Aram ini dan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari, mengejar dia, dan akan menerima sesuatu daripadanya. Ayat 21. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Selanjutnya, jawabnya, selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi, baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. 23, Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. 24, setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. 25, baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana? Gehasi, jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Saudara, cerita ini Gehasi bukan orang yang biasa loh. Dia adalah abdi seorang nabi. Ketika melihat Elisa melakukan banyak mujizat, Gehasi lihat. Ketika ada wanita perempuan Sunem yang anaknya sakit, meninggal, Gehasi lihat mujizat itu. Bahkan Naaman yang datang di depan pintu rumah tuannya, dan Gehasi menyampaikan pesan tuannya, Gehasi lihat ada mujizat Tuhan. Tapi berpikirlah Gehasi, aduh tuanku ini kok gak mau sih terima persembahan ini. Akalnya main.
Seringkali manusia kita berpikir dengan logika kita. Eman yo, uang sak gitu kok nggak diambil. Eman yo, untung segitu kok nggak diambil. Eman yo. Saya sering ya kalau Ibu Gembala suka bilang, jangan dipikir. Sering kan Ibu ngomong, pikir saya. Wah, gak boleh pikir saya. Ini loh Gehasi, pikirku. Mari kita pakai pikirannya Tuhan. Gak gampang Bapak Ibu. Secara manusia kedagingan ini, kok bisa Naaman pergi gitu aja? Udah sembuh loh dia. Dia mau ngasih upeti, kenapa gak diterima aja sih? Dia gak taat apa yang dikatakan oleh tuannya Elisa, Nabi Allah. Dia berpikir sendiri. Saudara, berapa banyak engkau dan saya melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Hari lepas hari Tuhan pelihara engkau dan saya. Betapa banyak mujizat yang Tuhan kerjakan buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Tapi apakah kita masih engkel-engkelan sama Tuhan? Apakah kita ini menjadi orang yang sudah diperbarui di dalam pikiran kita? Atau kita mikir menurut kita, oh ini baiknya menurutnya aku begini. Atau kita mau turut akan Tuhan kita berkata seperti apa? Jangan diambil, tolak dia. Jangan perkatakan hal ini. Apakah kita mau nurut atau kita melakukan ego kita? Tak bales dia. Bencekno ke orang ini, tak hajar orang ini. Wes, tak kuliti orang ini. Ataukah kita pakai pikiran kita ini untuk melakukan apa yang kita mau? Seperti Gehasi. Kita sudah lihat mujizat Tuhan. Kita lihat penyertaan Tuhan. Kita lihat itu di depan mata kita. Mari Bapak dan Ibu, bukanlah hal yang mudah supaya kita diperbaharui dari hari ke hari di dalam roh dan pikiran kita. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu ini ngerti manakah kehendak Allah, apa yang kudus dan apa yang berkenan. Apakah ini berkenan Tuhan? Kalau saya melakukan hal ini, apakah ini berkenan Tuhan? Apakah kalau aku melakukan hal ini, apakah ini kudus Tuhan? Satu contoh lagi. Kita baca di Kejadian 39 ayat yang ke-9, ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kenal tokoh ini. Kejadian 39 ayat 9. Ini kisah tentang Yusuf di dalam rumah Bapak Potifar. Dia jauh dari keluarganya. Papahnya mengira dia sudah mati. Kakak-kakaknya membuang dia. Dia menjadi seorang budak. Tapi di dalam rumah Potifar dia punya satu kehidupan yang baik Bapak dan Ibu. Bahkan di rumah ini katanya ya kepada istrinya Potifar, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Maksudnya nih istri Potifar ya. Sebab engkau ini istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ciamik ya Bapak dan Ibu. Yusuf ini seorang budak. Dijual sama kakaknya. Tapi dia bisa memiliki satu kehidupan, satu komitmen, satu sikap hati. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini kepada Tuanku dan kepada Allah? Bapak dan Ibu, di dalam zaman yang sekarang ini ya, kehidupan dunia yang sudah semeraut ya. Bahkan berita yang di dalam hari-hari ini, mahasiswa dengan mahasiswa
melakukan hal yang tidak senonoh di dalam kampus. Itu sudah tadi kami bahas ya sama teman-teman saya di London. Oh itu dari dulu kayak gitu, kayak dulu. Ya oke lah, kayak dulu, kayak gitu ya. Di tempat-tempat, di klub-klub malam. Mungkin di tempat-tempat yang tersembunyi yang kita tidak lihat. Tapi saya bilang sama anak saya yang di Jakarta, kok mama gak lihat kamu loh kok. Ada kejadian kayak gini. Takut akan Tuhan kok. Mama gak ada sama kamu. Tapi kalau kamu takut sama Tuhan, kamu tahu ada Tuhan yang ada di dekat kamu. Sehingga kamu bisa bilang, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang sebesar ini kepada Allahku. Saudara, mungkin bagi kita, dosa berzina itu besar loh. Dosa mencuri itu, membunuh itu besar loh. Aku gak kayak gitu. Aku mah cuma ngomongin orang, aku cuma gosipin orang. Aku cuma membunuh karakternya dia. Itu juga jahat Bapak dan Ibu. Mari kita luruskan hati kita. Yusuf dan Gehazi sama-sama abdi Allah. Yusuf maupun Gehazi sama-sama pelayan Tuhan. Sama seperti engkau dan saya. Mungkin statusnya berbeda, zamannya berbeda, tempatnya beda. Yang satu melayani Tuan Potifar yang jahat, yang istrinya menggoda dia. Yang satu melayani abdi Allah yang melakukan banyak mujizat. Tapi pilihan ada di dalam setiap pribadi kita. Betul Bapak dan Ibu? Kita punya free will, betul? Ya, setiap engkau dan saya punya free will. Apa yang mau kita katakan? Apa yang mau kita pikirkan? Apa yang mau kita lakukan? Mari kita datang kepada Tuhan, karena kita gak bisa sendiri. Kita perlu penolong itu. Kita perlu Roh Kudus menolong saya dan engkau, sehingga kita diperbarui dari hari ke hari. Sehingga kita bisa bilang, Tuhan, aku gak mau serupa dengan dunia ini. Aku ini gak mau serupa dengan dunia ini, tapi aku mau serupa dengan Kristus. Semakin hari aku ini boleh semakin serupa dengan Kristus. Karena aku anaknya Bapa, aku mau Bapakku kayak gitu. Aku bisa kelihatan, aku ini anaknya Bapa. Aku ini bukan anak dunia, aku ini anaknya Bapa. Jadi keputusan-keputusannya Bapa, kebijaksanaannya Bapa. Bahkan Tuhan Yesus yang begitu taat kepada Bapanya itu ada dalam kita. Sehingga kita juga anak-anak yang taat kepada Bapa kita. Gak punya banyak keinginan. Tuhan Yesus satu keinginannya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Dan menyelesaikan semuanya. Gak muluk-muluk. Dia lahir, dia mati hanya untuk melakukan apa yang Bapa mau. Mari Bapak dan Ibu, kita datang kepada Tuhan. Ini di luar kemampuan kami, Bapa. Kalau menuruti daging kami tidak mampu. Tapi kami datang kepada Engkau, Allah kami yang besar. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang punya hidup kami. Engkau Allah yang telah menggantikan kami. Engkau Allah yang telah membeli kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami mau menjadi hamba-hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dalam hari-hari kami Tuhan, tindakan kami, pikiran kami, perbuatan kami dapat memutuskan yang baik di dalam takut akan Engkau. Ketika dosa itu datang untuk mencuri kami dan kami dapat berkata, bagaimana kami dapat melakukan hal yang jahat seperti ini? Sehingga hati kami kembali Tuhan mau dipulihkan oleh Tuhan. Kami tidak mau melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan. Tapi kami mau dibentuk serupa dengan Kristus. Diperbaharui dengan kekuatan yang daripada Engkau. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita minta penolong Tuhan.
Mari yang percaya bersama-sama naikkan pujian ini. Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang menolong kami. Hidup Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang menolong kami, yang menjawab setiap doa kami Tuhan. Tuhan terima kasih. Biarlah Tuhan mengubahkan di dalam pembaruan pikiran kami, di dalam pembaruan budi. Kami mau terus berubah Tuhan. Dari hari ke sehari kami mau Roh Kudus mengajar kami. Kami mau Roh Kudus mengubahkan kami Tuhan. Sekalipun itu sulit, namun kami mau, karena Engkau yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati kembali Ibu Pendeta Muda Viken di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap pekerjaan, usaha pekerjaan. Tuhan bersama dengan Bapak Henry, bersama dengan kedua anaknya Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan. Bapa, malam hari ini kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online malam hari ini. Mereka yang mungkin sedang sakit, mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Tuhan, kami yang berada di gereja maupun yang mengikuti ibadah ini secara online, Tuhan, pertolongan Allah tidak akan pernah terlambat dalam hidup kami. Namun Engkau Allah yang sudah membuka jalan-jalan kami. Engkau sudah menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap ibadah-ibadah yang ada di gereja kami. Baik ibadah raya, minggu, baik ibadah setiap komsel, KPK, ibadah youth, ibadah komisi-komisi wanita dan komisi pria. Kiranya Tuhan memberkati setiap ibadah, sehingga setiap kami yang menghadiri ibadah, kami tidak akan pernah mendapatkan satu kekosongan dalam hidup kami, tetapi hidup kami terus diisi dengan firman-Mu, dengan firman-Mu Tuhan yang memuatkan kami di hari-hari yang sulit ini. Kami percaya Tuhan penolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Gorabataka syataka rabataka rabalarabaya rabalarabaya kiarabalarabata karabalarabaya rabasyataka rabalarabasade. Saat kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan tahta-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan kami. Tuhan memberkati rumah tangga kami. Tuhan memberkati seluruh keluarga kami. Tuhan memberkati usaha pekerjaan ladang-ladang kami Tuhan. Dan Tuhan memberkati pelayanan kami. Tuhan memberkati studi kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati di dalam nama Tuhan.